Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Hasil imbang 1-1 atas Arab Saudi memang wajib kita syukuri, karena bagaimanapun ini adalah poin penting bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan diri mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sementara itu, bermain di Stadion Arab Saudi, timnas Indonesia yang benar-benar menampilkan performa yang luar biasa. Bahkan boleh dibilang Indonesia berhasil mengimbangi permainan agresif dari Arab Saudi. Melihat transformasi timnas Indonesia yang semakin mengesankan dari waktu ke waktu, membuat para pemain dan tokoh dunia dibuat kagum. Meski sempat diremehkan dan banyak memprediksi kalau timnas Indonesia bakal kena bantai oleh timnas Arab di laga perdana round 3 kualifikasi Piala Dunia, namun nyatanya timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari Arab Saudi setelah berhasil main imbang 1-1. Sebuah hasil yang benar-benar patut disyukuri. Karena seperti yang kita tahu, kalau timnas Indonesia ini sebenarnya belum tampil dengan skuad terbaiknya, terutama di lini belakang, setelah Justin Hubner dan Jordi Amat absen. Namun, bukan STY namanya kalau tidak memiliki solusi untuk bisa membawa nama Indonesia tampil oke di setiap laga. Akhirnya, STY menempatkan Kelvin Verdong di posisi sebelah kiri dan Rizky Ridho di sebelah kanan bersama dengan Bang Jai di bek tengah. Dan benar saja, di babak pertama, Indonesia nyatanya bisa meladeni permainan timnas Arab Saudi. Bahkan mereka sempat mencuri gol terlebih dahulu, lewat skema yang dibangun oleh Rafael Strike Witan lalu dieksekusi oleh Wak Haji Raknar. Namun sayangnya, keunggulan timnas tak bertahan lama. Setelah di menit akhir babak pertama, Indonesia harus kecolongan usai sepakan pemain Arab Saudi membentur Kelvin Verdong hingga membuat Martin Paes mati langkah. Dan di babak kedua, mentalitas para pemain timnas benar-benar diuji. Stamina yang terkuras habis akibat suhu di Arab yang dikenal sangat panas. Dengan cederanya Tom Haye di menit ke-60-an membuat permainan timnas sedikit goyah. Dan hal itu bisa kita lihat saat para pemain Arab mulai menggempur pertahanan timnas Indonesia. Namun, Indonesia beruntung memiliki bek sekelas Bang Jai yang selalu tenang dan bisa mengontrol emosi para rekan-rekannya di lapangan. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri. Para pemain Arab benar-benar dibuat frustasi dengan solidnya lini pertahanan timnas Indonesia. Ditambah dengan debut sempurna Martin Paes yang beberapa kali membuat penyelamatan krusial, salah satunya dengan menepis penalti kapten Arab 1 versus 1 di menit akhir pertandingan. Seperti melawan tim Eropa, permainan yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia membuat pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, cukup frustasi. Meski dari segi ranking FIFA, Indonesia kalah jauh dari Arab, namun dari segi kedalaman, Indonesia tidak pernah kalah. Mereka mengimbangi permainan Arab malam tadi. Build up ala Eropa mulai diterapkan para pemain timnas kita. Timnas Indonesia benar-benar menunjukkan sisi berbeda. Mereka kini lebih tenang dan sangat kuat dalam berduel di lapangan. Dan tak heran jika timnas Indonesia disebut Mancini hampir menyamai level langganan Piala Dunia, timnas Jepang dan Korea Selatan. Timnas Indonesia menjadi sorotan dunia. Keberhasilan timnas menahan imbang Arab Saudi membuat pamor timnas makin naik. Bahkan ranking FIFA Indonesia kini mengalami peningkatan menjadi 131 dunia. Dan jika melihat permainan timnas malam tadi, tak heran jika banyak yang menilai kalau Indonesia di bawah arahan Sintayong mulai menunjukkan perkembangan yang pesat. Dan di dalam waktu dekat Indonesia bakal menjadi salah satu raksasa Asia, seperti Irak, Arab, bahkan timnas Jepang. Martin Paes pahlawan timnas. Seperti yang kita tahu, kalau laga melawan Arab Saudi merupakan laga debut Martin Paes bersama timnas Indonesia.
Hal itulah yang membuat kiper 26 tahun itu mengupayakan segala cara untuk bisa tampil maksimal. Namun di babak kedua, kiper FC Dallas itu hampir saja menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia setelah sempat melakukan blunder yang berujung penalti. Akan tetapi dengan pengalaman yang dipunyainya, bermain dengan pemain top dunia membuat Martin Paes mampu menepis tendangan penalti. Salem Aldasari bahkan tak mampu untuk membobol gawangnya melalui titik penalti. Setelah beberapa kali melakukan penyelamatan yang sangat krusial, dan tak heran jika di akhir pertandingan Martin Paes dinobatkan sebagai man of the match. Karir Roberto Mancini semakin terancam. Dengan hasil minor saat melawan timnas Indonesia di match perdana round 3 membuat posisi Roberto Mancini semakin terancam. Karena bagaimanapun ini adalah aib terbesar Arab Saudi yang tak bisa mengalahkan tim peringkat 131 dunia. Bahkan salah satu media di Arab mengabarkan kalau hasil imbang melawan Indonesia membuat fans Arab geram dan menuntut pemecatan terhadap Roberto Mancini. Sebaliknya, Mancini mengatakan jika Arab memiliki krisis saat banyak menyayangkan peluang. Pertandingan pertama selalu sulit dan kami menghadapi tim kuat yang memiliki banyak pemain profesional di Eropa. Saya tidak puas dengan penampilan melawan Indonesia di 30 menit pertama. Dalam sepak bola, jika Anda tidak memanfaatkan peluang, Anda akan kehilangan segalanya, ucap Roberto Mancini.